Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan perbandingan dua radio ya. Tapi kok di sini ada 5 radio. Nah, ini saya akan infokan nanti ya. Yang kita akan bandingkan hanya 2 ini teman-teman. Tapi kenapa ada 3 di sini? Nanti saya akan jelaskan ya. Oke, sebelum kita melangkah selanjutnya, saya ngopi dulu ya. Saya seruput dulu. Bismillah. Alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Dan kali ini saya ingin menjelaskan teman-teman. Kita akan bandingkan Eskom FC20 Pro dengan Baofeng UV28. Sama-sama bongsor teman-teman ya. Oke. Jadi kenapa saya jajarin 3 radio di sini supaya jadi perbandingan teman-teman ya. Ini Yaesu V3R. Yaesu V3R ini keluarnya 1,5 watt. Yaesu V3R keluarnya 1,5 watt, kecilnya segini. Maksimal ya 1,5 watt. Low-nya 50 mW. Kemudian ini seperti UV5R. Jadi tapi ini mereknya Texas, tapi ini UV5R sebenarnya. Model UV5R besarnya segini, keluarnya 5 watt ya, besarnya segini, keluarnya 5 watt. Kemudian selanjutnya adalah ini Welcome WR88 Plus Spot Radio, keluarnya 10 watt, besarnya segini. Nah ini keluarnya 10 watt, besarnya segini, tapi nanti wattnya kita ukur apakah semuanya 10 watt. Ini juga sama, tapi iklannya, nah iklannya mengerikan. Kalau Baofeng bukan 10 watt, iklannya 30, 25, nah itu besar banget. Karena bodinya besar, rata-rata teman-teman percaya, wah itu wattnya memang benar besar ya, wah radionya besar. Nah tunggu dulu teman-teman ya, 20 watt ada kayak gini nih. Nih 20 watt ini baru real 20 watt. Nih seperti ini besarnya, tapi ini radio udah udah nggak kop saya ya, karena baterainya udah rusak ya, udah lama ya teman-teman. Nah ini baru 20 watt teman-teman, besarnya segini nih ya, digenggam aja satu tangan nih, nggak nyampe tangan saya ke sini. Nah ini kalau ini masih nyampe nih, ini segini ya, ini segini ya, ini segini, nih bisa dibandingkan ya teman-teman, tuh. Jadi jauh ya, besarnya jauh lebih besar ini 20 watt, pendinginnya aja besar banget ya. Ada kipasnya teman-teman. Kalau 20 watt itu jadi spek 20 watt itu pakai kipas, nggak main-main. Kalau 10 watt aja mungkin masih bisa ya teman-teman. 20 watt wah nggak bisa. Jadi jangan terlalu percaya dengan, sekali lagi ya, iklan-iklan itu 20 watt. Jadi Anda harus hati-hati untuk menentukan sebuah HT ya. Karena selama ini HT 20 watt itu hampir nggak ada ya. Adapun itu ya bodinya kayak tadi, besar banget, nggak bisa kita taruh kantong. Kalau ini masih bisa, ini masih bisa di kantong. Tadi nggak bisa teman-teman, besar banget, nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda mungkin mencari sebuah radio, perhatikan baik-baik di speknya ya. Jadi maksimal sekarang ini yang ada di pasaran itu 10 watt. Dan kalaupun dia naik itu biasanya SWR-nya juga naik teman-teman ya. SWR-nya naik, wattnya juga naik. Dan itu rata-rata kalau sudah melebihi 10 watt, harmoniknya banyak udah keluar ya, seperti itu. Dan ada juga sih radio yang 5 watt dipaksakan 6 watt, 7 watt, itu juga harmoniknya besar teman-teman. Dan saya sulit untuk komunikasi di satelit. Jadi nanti akan saya bahas 2 radio ini, karena 2 radio ini sama-sama besar, FC20 Pro dan UV28 dari Baofeng. Setelah kita tadi sandingkan dengan ini, kita singkirkan aja ya, supaya Anda bisa tahu perbandingannya, bahwa radio yang sebenarnya berjenjang itu seperti ini ya, 1,5 watt, 5 watt, 10 watt, ini udah cocok ya. Kalau mau jadi 20 watt ya ini nggak cocok, ini paling naik-naik ya, masih sekitar 15 sampai 13 lah, 13 masih oke. Jadi mungkin nanti ada Baofeng yang keluarnya 13 masih oke. Tapi biasanya 13 itu nggak di frekuensi amatir, nggak di 145. Biasanya di atas ya. Biasa di 160. Karena saya pernah ngecek yang UV5RH itu bisa keluar sampai 13 watt di frekuensi 160 MHz sorry. Tapi kalau di amatir dia langsung drop ke 8 watt.
Oke, kita akan bahas dua ini, dan yang tiga ini kita taruh dulu ya, kita tidurin dulu, dudukin dulu di meja yang lain. Oke teman-teman, langsung aja kita buat perbandingan antara dua radio ini. Satunya FC20 Pro, satunya Baofeng UV28. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, ini dia dua buah radio yang sama-sama besar ya teman-teman ya, sama-sama bongsor. Tapi keduanya memiliki perbedaan untuk eksterior kayak mobil aja. Jadi tampilan depan ya, tampilan luar maksud saya. Jadi keduanya mempunyai perbedaan tampilan luar ya. Ya, kalau Baofeng itu dia layarnya di atas, speakernya di bawah ya, di bawah dan di belakang dari keypadnya. Sementara kalau di Escom FC20 Pro itu dia speakernya di atas, kemudian layarnya di tengah dan keypadnya di bawah. Nah, kenapa ini bisa simetris seperti ini? Dan Baofeng karena dia kalau hanya layar di sini, speaker di sini, maka dia harus perlu tambah tombol lagi di sini supaya simetris ya teman-teman. Makanya dia kasih tombol up down, kemudian back, kemudian AB-nya di sini, dan seperti ini modelnya jadinya ya untuk yang Baofeng. Kedua-duanya mempunyai tampilan yang menarik ya. Kalau yang Escom ini masih sama dengan tampilannya. Mungkin kalau Anda bisa lihat yang 7 Pro berapa Pro ya, itu hampir sama seperti ini untuk speakernya, untuk modelnya. Tapi kalau yang Baofeng ini benar-benar fresh dia. Oke. Kita lihat dari samping. Di sini Baofeng mempunyai dua tombol shortcut di antara PTT-nya, di atas dan di bawah. Ini Baofeng UV28 dan tombol PTT udah plastik. Di sini untuk Escom FC20 Pro dia punya dua tombol shortcut di bawah PTT. Jadi kalau tadi Baofeng diantaranya atas dan bawah, kalau yang Escom itu dia di bawahnya dua-duanya ya. Dan PTT-nya juga sudah plastik ya, sama. Jadi ini nice ya, karena memang kita namanya radio HT itu kalau kita pakai kan PTT mesti dipencet-pencet, nggak mungkin kita monitor aja ya. Jadi ini harus yang tahan lama, karena sudah seperti biasa kita jelasin untuk yang karet-karet itu nanti akan saya tunjukin yang bagaimana yang bisa terjadi. Kemudian di sebelah kanan ini ada speaker dan headphone jack untuk data juga ya, sama di sini juga untuk yang Escom FC20 Pro. Nah, oke teman-teman, jadi kelemahan dari HT-HT ini yang menggunakan karet ya, sekali lagi, nah dia akan jadi seperti ini teman-teman, dia akan rompol. Nah, ininya akan rompol semua ya. Jadi ya itu tadi, mungkin saya akan tunjukkan lagi beberapa HT yang rompol seperti itu banyak ya teman-teman. Dan nanti saya kasih lihat supaya Anda tahu ya. Jadi ada beberapa HT yang memang ada di sini, dan itu tempatnya di sini teman-teman tidak lembab ya. Tempatnya di sini nggak lembab. Jadi untuk di sini nggak lembab ya, kering ya. Jadi seharusnya awet, tapi ternyatanya nggak. Berarti kualitas karetnya ya teman. Nih contoh seperti yang Baofeng UV-B5 kalau nggak salah ya. Itu begini teman-teman. Ini sudah mau mulai nih. Dia kayak berminyak begitu ya, keluar minyaknya sudah mulai gini ya. Nah kemudian dia jadi seperti ini teman-teman. Ini yang rotovis. Jadi kayak ini sudah siap-siap hancur nih. Tuh hancur kan? Saya buka hancur teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya ya pastikan Anda taruh di dalam plastik, kemudian dikasih silika gel ya, seperti ini silika gel. Apalagi yang mungkin punya toko ya belum sempat dijual, itu kalau Anda simpan kayak gini nanti jadinya. Harus kayak ini supaya nggak terlalu itulah kadar airnya atau apanya itu yang menyebabkan seperti ini nih. Itu biasa teman-teman. Jadi semua radio yang saya punya itu begitu. Tapi ya bagaimana lagi ya, mau di nah
Kecuali yang sekarang seperti ini nih. Nih, ini saya acungi jempol untuk Wearcom ya. Dia plastik ini nih. Kuat ini, mau sampai kapan juga masih kayak gini modelnya. Ya, paling yang di sini nanti nih. Nih PTT-nya oke. Tapi ini nih mantap ya. Jadi kalau semua produsen seperti itu ya oke ya tonton. Karena itu dia tadi. HT lama-lama ininya rompol, bolong. Jadi kadang-kadang kalau kita punya HT udah lama terus ini bolong kan, waduh, kayaknya kesannya gimana ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti dipikirkan lah bagi produsen HT ya, ini bisa ya paling tidak plastik ini tutupannya. Jadi gimana caranya, mau pakai baut atau gimana? Jadi ini tetap kita pakai lama itu aman gitu ya. Maksudnya estetikanya ada gitu. Kalau ini rompol bolong kan, waduh, kemasukan air lah apa gitu ya. Oke. Kita balik di belakang ya. Di belakang sini ada yang berbeda teman-teman ya. Ada yang berbeda ini. Jadi ini Baofeng, ini Eskom. Nah, kalau yang Eskom di sini dia ada bintik-bintik seperti ini ya teman-teman untuk baterainya. Kalau yang Baofeng mulus, tapi dia ada kayak kulit jeruk ya. Dia teksturnya kayak kulit jeruk. Semua sama. Ini juga kayak jadi kulit jeruk. Jadi tidak licin ya. Masih biarpun dia tidak ada garis-garis seperti ini, tapi dia tidak licin. Nah, kedua-duanya juga sudah Type C teman-teman. Untuk yang Baofeng UV828 juga sudah Type C. Kemudian yang FC20 Pro juga sudah Type C. Nah, kedua-duanya juga sudah pakai lampu LED. Tapi bedanya, kalau yang Eskom antena di kanan, yang Baofeng antena di kiri. Nah, beda ya posisinya. Nah, kalau sekarang kita buka baterainya. Kita buka baterainya. Nah, seperti ini. Ini yang Baofeng, ini yang Eskom. Nah, kalau dilihat dari secara ininya, kayaknya hampir sama ya teman-teman. Hampir sama, tapi ternyata kalau yang di Eskom ini hanya 2 tertulisnya. Di sini ada seperti ini ya, untuk di baterai. Dan frekuensinya juga sama teman-teman. Oke. Baterainya juga hampir sama. Jadi untuk pinnya juga seperti itu, ada 3. Di Baofeng juga 3, di Eskom juga 3. Di sini dia 2500, ini 4000. Ya, padahal fisik juga sama. Ya, mungkin kemungkinan besar sih 2500 ya. Sama dengan ini. Karena ini biasanya Baofeng dari luar, kalau tulisannya ada ungunya gini biasanya bener ukurannya ya. Oke. Kita taruh aja. Dan untuk Baofeng ini juga kita lihat baterainya sesuai ya, 2500, ini 4000, jadi kayaknya 2500 lah ya. Nah, karena dua-duanya ini sama bongsor, kita bisa tahu ukurannya, beratnya seberapa ya antara dua-duanya. Teman-teman, kita akan ukur kedua HT ini mana yang lebih berat ya, antara Eskom FC20 Pro sama Baofeng UV28. Kita coba timbang ya. Ini udah lengkap sama anunya ya. Duh, ini kok miring ya, licin ya. Licin teman-teman ya. Oke, dibalik gini aja biar nggak lari ya. Untuk yang FC20 Pro 342 gram. Kalau yang UV28 lebih berat ya, 382. Kalau yang Eskom 342, selisih 40 gram ya. Ya, lebih berat ya. Untuk yang Baofeng ini ya, lebih berat. Oke. Nah, kita coba bandingkan dengan yang radio 10 watt dari Wearcom. Ini baterainya besar soalnya, apakah berat juga ya? Kita coba lihat. Ya, 300 ya teman-teman, 300. Ini benar-benar 10 watt. Ini kita coba ukur yang tadi Eskom tadi 342 ya. Oke. Jadi berat juga, meskipun kecil tapi ini berat teman-teman karena baterainya besar. Oke teman-teman, jadi karena ini keduanya bodinya bongsor dan hampir sama, maka ternyata untuk yang Baofeng
Itu lebih berat teman-teman ya. Untuk yang Baofeng UV82 itu lebih berat dibandingkan yang Eskom. Jadi antara beratnya itu mempengaruhi dari kenyamanan kita juga. Makin berat sebuah HT kan, wah makin ini ya. Jadi makin ringan, ya ringannya sewajarnya dengan baterainya tentunya. Kadang-kadang baterai itu juga mempengaruhi berat dari sebuah radio seperti itu. Oke. Sekarang kita hidupkan untuk keduanya. Kita hidupkan. Oke, dari kualitas layar itu dua-duanya sama teman-teman ya. Kualitas layar dua-duanya sama. Kemudian kita coba untuk kualitas receive-nya. Nah, ini kan antena bawaan masing-masing ya. Jadi antenanya belum saya rubah-rubah, semua antena bawaan masing-masing. Oke, kita coba untuk sinyal seismograf di dalam ruangan ini. Yang mana yang bisa menangkap, dan kita coba square-nya sudah satu. Ini square-nya juga sudah satu. Oke, kita coba untuk yang Baofeng, kita keliling. Nggak ada teman-teman. Coba yang Eskom, kita putar juga, kita keliling. Eskom ada, Baofeng sekali lagi. Nggak ada teman-teman ya. Frekuensinya masih sama nih. 1685 810 165 810 ya. Nih. Ada. Jadi Eskom FC20 Pro lebih peka ya teman-teman daripada yang FC28. Ya meskipun sama ya, ini bersama, layarnya sama, ininya juga sama, tapi ternyata Eskom lebih peka ya. Apa pengaruh antena yang ditaruh di kanan? Enggak juga ya teman-teman. Nah ini aja, di sini aja bunyi nih tadi nih, hampir bunyi ya di dekat sini ya. Oke. Nah apakah dengan antena luar itu akan berbeda apa enggak? Kita akan tes saja. Ini kebetulan konektor ada dua ya teman-teman. Kita langsung aja ya. Nah, kita pasang. Kita buktikan siapa yang lebih peka. Oke. Untuk Baofeng UV28 vs Eskom FC20 Pro. Oke, kita coba yang mana dulu? Ya, Eskom apa Baofeng? Baofeng dulu aja ya. Penantangnya dulu. Nah, nggak bunyi, kita buka square-nya. Coba buka square-nya. Confirm. Seperti itu ya. Kecil sekali. Oke, kita tutup square-nya. Satu. Sekarang kita coba untuk yang Eskom. Ini kita belum buka square ya, masih satu square-nya. Kita coba pasang. Apa yang terjadi teman-teman? Eskom loh teman-teman. Nih. Aduh, mati. Tapi tadi hidup ya. Sabar. Biasanya itu dipancing dulu. Nah, seperti itu teman. Tapi yang jelas kalau saya buka square-nya ini jelas lebih peka jauh. Tuh. Itu karena ada spreaderan ya teman. Ada spreaderan. Jadi di atas itu karena antenanya tinggi banget ya. Antena itu tingginya sekitar 21 meter nih. Makanya kalau radionya budek amat sudah. Tapi kalau enggak ya bisa dengerin. Nah tuh. Bisa ya. Eskom nggak buka square. Mati. Oke. Jadi untuk receive-nya jelas Eskom 20 Pro. Sekarang kita tes modulasinya teman-teman. Aduh. Kita tes modulasi ya. Oke. Tes modulasi antara Eskom dan Baofeng. Ya, kita set dulu frekuensinya. Kita pakai antena bawaannya ya. Mohon maaf kalau extra mic saya kena
Kena RF ya teman-teman. Nanti kalau saya transmit kena RF biasa ya. Karena apa namanya? Ini kita pakai mic biasa. Jadi kalau kena RF, mohon maaf. Kalau saya pakai yang mic yang pakai USB itu RF-nya nggak masuk, cuman kualitas suaranya kurang bagus ya. Kalau kita pakai yang wireless juga bagus, nggak kena RF, cuman ya itu tadi lagi apa namanya, kualitas suaranya tidak seindahnya kalau kita langsung seperti ini dengan jacknya di mikrofonnya. Oke, kita coba di 1455. Nah, seperti biasa kita tes di sini. Ini kita ganti. Ini saya udah cas dua-duanya full teman-teman. Jadi tidak ada yang salah satu tidak dicas, dua-duanya dicas full. Supaya kita nanti mau tes powernya antara keduanya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang sudah beli radio ini, nanti bisa tahu ya. Mungkin salah satu ya, mungkin ada yang hanya punya Eskom, ada yang punya UV28. Nah itu nanti akan bisa tahu perbedaannya. Oke, kita ambil radio yang biasa kita pakai untuk mendengarkannya. Oke, kita coba ini. Kita coba. Ya di sini ya kita tes. Nah, oke, mikrofon kita deketin. Kita coba dulu yang Boweng ya. Ini sudah volume kecil, ini kecil, tinggal itu yang buka ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, Boweng UV28. Satu, dua, tiga. Mana ya? Oh, salah teman-teman, tunggu ya. Frekuensinya kurang 5x5. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita coba menggunakan Eskom FC20 Pro, Eskom FC20 Pro. Ini kita gunakan Boweng UV28. Aduh, jauh. Jauh teman-teman. Kualitas audio Eskom FC20 Pro lebih oke ya. Jadi ya memang seperti itu kenyataannya yang kita tes ya. Untuk Eskom FC20 Pro audionya kencang banget. Oke. Jadi buat teman-teman yang beli Eskom 20 Pro tentu tidak khawatir dengan audionya sangat kencang ya. Nah, kita akan coba antenanya. Apa yang terjadi antara keduanya ini, antenanya mana yang lebih worth it antara antenanya Boweng dan antenanya Eskom. Ini Eskom, ini Boweng. Kita tes ya. Kita tes langsung pakai RF aja teman-teman ya. Saya ngetesnya nggak usah pakai analiser, saya langsung RF saja ya. Biar kita tahu kekuatan mereka sebenarnya antenanya itu seperti apa, karena kadang-kadang RF itu juga pengaruh. Oke, saya akan tes Eskom dulu ya, nggak apa-apa ya, Eskom. Jadi kita langsung center frekuensi di VHF 145 dan di UHF nya di 435 seperti itu ya. Nah ini untuk ngecek SWR. Menghadapnya sini, sorry ya. Kita pasang. Kok pakai dummy load kan kok ngukur ya, ngukur watt. Ini teman, sorry, aduh ya perlu perlu adapter satu lagi untuk antena. Oke, kita pasang adapter untuk antena. Nah, ini dia. Oke teman-teman, saya coba posisi kamera diangkat lagi ya supaya jelas.
Ini atur dulu teman-teman ya, sebentar kita atur dulu ya supaya pas. Oke, kita akan ukur di 145 untuk yang Eskom. Di VHF terlebih dahulu ya, VHF. Oke, kita ukur. Wah, SR-nya tinggi ya. Bentar. Oh enggak teman-teman, 1,6 kurang kenceng tadi. 1,6, 1,5. Sekarang kita coba di UHF. Oke, kita coba lihat. Oke, untuk yang Eskom ini bagus antenanya. Kita buka. Sekarang saya akan coba untuk yang Boweng ya. Jadi tetap saya ukur antenanya itu dengan radionya juga. Jadi radionya sendiri ya, nggak pindah-pindah. Nggak, maksudnya kalau yang antenanya ini nggak saya ukur di Eskom nggak, tapi tetap saya ukurnya di Boweng ya. Kita kencengin supaya tidak SWR-nya supaya pas ya. Oke, kita pasang antenanya. Oke, kencengin. Nah, sekarang kita mau ukur di VHF dulu, sama frekuensinya dengan yang tadi. 45 kita coba ukur. 2 ya SWR-nya. Saya coba, siapa tahu kurang kenceng. Kita coba. Oh, tinggi teman-teman, tetap ya, nggak bisa turun. Sekarang di 435. Biasa kalau di VHF jelek, di UHF-nya mungkin bagus ya. Kita coba. UHF-nya bagus, VHF-nya nggak bagus. Nah, karena ini sudah nempel di sini langsung, kita langsung ukur powernya ya. Kita ukur power dari Boweng V28. Langsung high power teman-teman ya. Saya coba di VHF dulu, langsung kita coba high power. Untuk si Bowengnya V28 high power berapa di VHF, kita lihat. Pindah ke sini. 8,5 watt. 8,5 watt teman-teman untuk yang Boweng. Sekarang kita coba di 435. Tetap masih high power untuk yang Boweng ini. 7,5. Jadi 8 sama 7. Oke, 8,5 sama 7,5. Kita cabut. Sekarang kita tes untuk yang Eskom. Apakah Eskom masih bisa lebih unggul? Kita lihat. Mungkin ada salah satu ya yang lebih unggul di mananya, kita lihat coba. Karena tidak semua radio itu bisa persis 10 watt. Ada sih, tapi nggak semua. Oke, maksudnya UHF VHF ya, beda kalau salah satu bandnya. Oke, kita coba 145.000. Kita langsung high power. Jadi tingkatan powernya sama ya, 3 ya, low, middle, high ya. Kita coba VHF ya. Wah, 9,9. Jadi jauh lebih besar Eskom FC20 Pro. Sekarang kita coba di 435. Nah, ini di UHF. Ya, hanya 6,1 watt. Jadi kalau di UHF-nya besar punya Boweng, tapi kalau di VHF-nya jauh lebih besar Eskom FC20 Pro. Jadi kalau dimintai mana yang lebih Om Edi suka ya, kalau saya sih lebih suka ini. Karena apa? Satu ya, saya karena kalau cari radio itu pertama resipnya dulu teman-teman. Kalau power nggak ada masalah. Kenyataannya kita juga bisa kok akali dengan antenanya, kita bagusin, kemudian kita bisa mancar dengan baik meskipun powernya tidak terlalu besar.
Tapi kalau resipnya udah nggak bagus, ya mau diakalin apanya gitu ya. Kecuali kita bisa bongkar-bongkar, tapi kan nggak mungkin kita bongkar-bongkar teman-teman ya. Radio seperti ini yang sudah kita punyai, kita mau bongkar-bongkar, kita mau apain lagi gitu ya. Nah, jadi ini keduanya ya teman-teman. Dari hasil tadi kita tes ya, dari hasil kita tes itu kita sudah dapatkan kesimpulannya tentunya. Nah, sebelumnya kita closing dulu. Oke, teman-teman. Jadi hasil dari pengujian kita antara Eskom FC20 Pro dengan Baofeng UV28, ternyata keduanya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kalau untuk yang Eskom itu punya keunggulan di audionya kenceng, untuk vokal mic-nya oke. Kemudian untuk power output juga oke ya, dan resipnya oke. Jadi kalau Anda mencari radio yang bongsor tapi punya resip sama power oke, ya bisa ambil ini. Tapi kalau Anda mencari yang biasa-biasa aja tapi yang penting oke, antena UHF-nya bagus, ini antenanya bagus dua-duanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, memang tadi kita belum tes untuk audio dari speakernya. Nah, kita mumpung belum saya closing, kita coba FM ya teman-teman. Ntar ini shortcut Nah, saya akan coba kualitas radio FM-nya. Ini sudah on FM-nya. Ini juga kita coba shortcutnya sama nggak? Oh, beda ya. Nah, saya akan tes dulu yang ini Eskom ya. Anggota Komisi 7 DPR Syarifuddin mengingatkan potensi kelangkaan gas LPG 3 kg. Syarifuddin bahkan itu yang Eskom, sekarang yang Baofeng yang kini sudah mencapai Rp23.000 per tabung. Menurutnya kondisi ini mengindikasi adanya masalah dalam rantai pasokan yang perlu segera diatasi. Manajer Pertamina Patraniaga dalam rapat kerja Komisi 7 DPR. Ya, kalau untuk speakernya bagus Baofeng teman-teman ya. Kalau untuk speaker untuk dengerin radio bagus punya Baofeng. Ada treble-nya, bassnya ada. Ini cenderung low, jadi treble-nya kurang ya. Jadi ya masing-masing punya kelebihan. Kalau Anda mau dengar radio yang enak ya pakai Baofeng. Kalau mau mancar di HT yang bagus ya pakai ini. Tapi keduanya tergantung dari kebutuhan Anda semua sebenarnya teman-teman. Gak ada masalah. Jadi HT itu kadang-kadang kita pingin yang terbaik, tapi kadang-kadang kita sesuaikan juga budget. Kadang-kadang kita sesuaikan yang ada di tempat kita ya. Mungkin ini nggak ada di tempat Anda, ini yang ada ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya ada, ambil yang ini gitu ya tentunya. Oke, itu aja bagi saya teman-teman untuk perbandingan yang udah kita coba. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah pilihan. Radio bongsor atau radio yang gede ya, yang mungkin Anda pingin yang pingin dipegang itu terasa sebuah radio yang memang mantap bagi Anda ya. Jadi mungkin kalau yang kayak gini kekecilan ya, ingin yang agak besar ya, ini gini ya, megang gini, wah mantap gitu. Oke teman-teman, saya kira itu aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Sekian saja dari saya. Yang kecal itu yang gini Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye.